Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saat ini kita bicara tentang keluar daripada kemandulan. Apa sih yang namanya kemandulan? Umumnya orang cuma tahu yang namanya kemandulan adalah orang mandul, pasangan suami istri yang tidak bisa melahirkan anak. Tetapi hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada 10 kemandulan yang saya tuliskan di dalam buku saya yang keempat, yaitu keluar dari kemandulan. Apa yang dinamakan dengan 10 kemandulan itu? 5 kemandulan jasmani dan 5 kemandulan rohani. Kita membahas tentang kemandulan jasmani terlebih dahulu. Kemandulan jasmani yang pertama adalah mandul karena tidak punya anak. Ketika pasangan suami istri dia mandul, tidak mempunyai anak, ada cara yang dia bisa lakukan. Dia bisa ke dokter kandungan, dia boleh berobat dengan dokter bagaimana dalam hubungan suami istri bisa membuahkan anak. Dan ada juga boleh dengan macam-macam, ada bayi tabung dan segalanya yang ilmu kedokteran yang lakukan. Tetapi ada juga kalau mereka sudah lakukan usaha dengan ilmu kedokteran nggak dapat, kalau mereka boleh usaha dengan yang macam-macam cara nggak dapat, ada juga cara bagaimana boleh keluar dari kemandulan tidak punya anak, yaitu dengan percaya, minta campur tangan Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada mencerita sebuah cerita. Hana adalah perempuan yang mandul. Dan dia sudah berusaha tapi dia tetap mandul. Satu kali Hana itu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan dia bernasar, apabila Tuhan berikan dia seorang anak, maka anak itu akan dipersembahkannya kepada Tuhan. Maka ketika Hana dan suaminya berhubungan, Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Saat Tuhan hadir di tengah-tengahnya, Tuhan turut bekerja. Saat Hana dan suaminya mengadakan hubungan, bagaimana Tuhan turut bekerja? Tuhan ambil sperma daripada suaminya untuk dimasukkan di dalam sel telur daripada istrinya, sehingga dengan campur tangan Tuhan, setahun kemudian Hana boleh melahirkan seorang anak namanya Samuel. Saudara-saudara, kuncinya apabila saudara percayakan hal ini, ketika saudara sudah berusaha ke dokter tidak bisa, saudara sudah lakukan banyak hal tidak bisa, dan saudara datang pada Tuhan. Saudara dengan yakin dan percaya, karena Tuhan adalah Allah yang benar-benar luar biasa. Dia sanggup membuat apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin. Orang bilang kamu mandul tidak bisa punya anak. Pasangan ini tidak akan bisa punya anak. Tetapi Tuhan bisa buat apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Ketika Anda sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan. Anda selalu berdoa saat Anda berhubungan dengan kudus, saudara serahkan kepada Tuhan, minta Tuhan hadir di dalam hubungan saudara suami istri, minta Tuhan ada dan campur tangan sebagaimana Hana. Tuhan akan turut bekerja di dalam hubungan itu. Tuhan ambil spermanya suami untuk boleh membuahin kandungan istri. Bagaimana kadar berhasil dan tidak tergantung iman percaya masing-masing. Apabila saudara percaya, firman Tuhan katakan, apabila kita punya iman sebesar biji sesawi aja, kita katakan gunung itu pindah, maka gunung itu pindah. Apabila saudara yakin dan percaya, Tuhan sanggup membuat hubungan suami istri ini menghasilkan buah seorang anak, maka itu akan terjadi. Ini bagaimana keluar daripada kemandulan tidak punya anak. Ada kemandulan yang kedua, kemandulan jasmani juga, yaitu kemandulan di dalam finansial. Ketika seseorang kemandulan di dalam finansial, berapapun uang yang dia dapatkan, dia selalu kurang.
selalu kekurangan, kekurangan, dan kekurangan. Kalau di dalam hal ini, maka firman Tuhan katakan, berilah maka engkau diberi. Ketika kita memberi, engkau yakin kepada Tuhan, umat Tuhan, engkau berikan kepada umat Tuhan. Apabila engkau memberi kepada orang-orang yang tidak ada, kepada siapapun, ketika di tempat di mana Tuhan taruh, engkau mulai berdiri. Ketika seseorang, saudara, dia pengen menikmati buah mangga di dalam hidupnya, apa yang dia lakukan? Dia menanam biji mangga. Kalau yang ditanamnya biji semangka, maka dia tidak bisa menuai, memanen buah mangga. Itu sebabnya kalau finansialnya yang sedang mandul, maka taburkanlah finansial. Bukan besar atau sedikitnya, tetapi lakukan dengan baik. Dan giatlah bekerja. Kalau kita tidak bekerja, bagaimana kita punya finansial? Kalau kita cuma makan, tidur, dan malas, firman Tuhan katakan orang malas jangan makan. Jadi kalau finansial mau diberkati, kita harus bekerja. Kita harus lakukan bagian kita. Kita harus menabur yang benar. Dan kita, saudara, memberi agar kita diberi. Itu firman Tuhan. Kita masuk di dalam kemandulan yang ketiga. Kemandulan di dalam bisnis. Orang yang mandul di dalam bisnisnya, saudara, apapun yang dia bisniskan, memulainya dengan baik, tetapi selalu berakhir dengan kerugian. Kegagalan, kerugian. Mau bisnis apapun yang dia lakukan. Orang yang mengalami kemandulan di dalam bisnis, saudara, maka dia, saudara, harus memulai usaha itu, lakukan dengan kejujuran, dengan kebaikan, dan dia bawa setiap bisnisnya ke hadapan Tuhan. Kalau bisnis ini milik Tuhan, dan biarkan Tuhan turut bekerja atas apapun yang kau lakukan di dalam bisnis, maka Tuhan akan turut bekerja. Dan saat Tuhan turut bekerja, semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Lakukan bisnismu dengan baik, dengan jujur, dan bawa bisnismu kepada Tuhan. Bisnismu adalah itu milik Tuhan, dan engkau adalah pengelolanya. Ketika Tuhan merasa itu milik Tuhan dan engkau adalah pengelolanya, maka Tuhan berikan kepada engkau hikmat. Engkau bisa mengelolanya dengan baik. Engkau melakukannya dengan baik. Engkau punya penguasaan diri. Engkau punya kesabaran, engkau punya kejujuran, engkau punya kerajinan, engkau punya giat. Dan Tuhan berikan hikmat kepadamu untuk setiap keputusan yang kau ambil di dalam bisnismu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita lakukan bagian kita dengan benar, maka Tuhan akan turut bekerja dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Dan masuk di dalam kemandulan yang keempat. Kemandulan yang keempat adalah kemandulan di dalam sosial. Ketika kita di dalam hubungan sosial, teman gak punya, di mana-mana cuma ketemu musuh, setiap orang gak cocok dengan kita, kesini berantem, ke situ berantem, di mana-mana punya persoalan, berarti kita punya kemandulan di dalam sosial. Untuk mengatasinya, saudara, ayo kuasai hatimu. Di dalam segala situasi, perkara apapun terjadi, kuasai hatimu agar engkau bisa menjadi tenang. Jangan emosi, punya penguasaan diri. Belajar dalam segala sikap punya penguasaan diri dan mau merendahkan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa salahnya untuk mengalah? Tidak menjadi orang yang egois. Sehingga dimanapun engkau berada, engkau menjadi berkat. Tidak menjadi batu sandungan. Saudara, engkau dimanapun engkau berada, orang akan diberkati oleh karena engkau ada. Belajar berbicara dengan baik, punya hikmat Tuhan, lalu punya penguasaan diri, tidak gampang emosi. Ketika engkau lakukan itu di dalam hidupmu, maka di dalam kehidupan sosialmu tidak akan mandul. Banyak teman.
Dimanapun engkau berada, orang akan diberkati sebab hidupmu menjadi berkat. Dan kemandulan yang kelima adalah kemandulan di dalam hubungan keluarga. Di dalam keluarga ada hubungan antara suami dan istri. Ada hubungan antara orang tua dan anak. Ada pula hubungan antara kakak dan adik. Supaya hubungan itu baik di dalam keluarga, maka setiap hari angkat doa di dalam Tuhan. Buat aku dan pasangan hidupku sehati sepikir di dalam Tuhan. Buat kami orang tua bersama dengan anak cucu menantu kami sehati sepikir di dalam Tuhan. Punya penguasaan diri, kata-kata yang keluar dari mulut adalah kata-kata berkat. Kata-kata yang keluar dari mulut bukan kata-kata emosi dan makian. Kata-kata yang keluar dari mulut semuanya adalah menjadi berkat bagi orang lain. Maka dari itu di dalam keluarga itu hubungannya pasti baik. Bukan hanya hubungannya baik kalau satu dengan yang lain, boleh sehati sepikir di dalam Tuhan. Semua kata-kata saling memberkati, segalanya dilakukan dengan baik, semuanya berjalan sesuai dengan aturan dan jalannya. Keluarga itu bukan hanya di dalam keluarga itu ada damai sejahtera, sukacita, ada kebahagiaan, tetapi keluarga itu akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Sekarang saudara-saudara, kita bicara pula di dalam kemandulan rohani. Di dalam kemandulan rohani, saudara, kemandulan yang pertama adalah kemandulan secara rohaninya. Rohaninya mandul. Mungkin dia orang Kristen, mungkin dia ke gereja, tapi rohaninya mandul. Kemandulan rohani itu bisa terlepas ketika dia haus dan lapar akan firman Tuhan. Dia mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dia lakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya, dan firman Tuhan itu menjadi rema di dalam hidupnya. Maka kerohaniannya akan tumbuh karena Tuhan ada bersama dengan dia. Lalu ada kemandulan selanjutnya, bukan kemandulan akan iman. Banyak kali orang iman percayanya itu, saudara, sangat dangkal. Dia cuma sekedar percaya, tetapi firman Tuhan katakan orang dasar orang percaya. Walaupun hidup kita adalah karena percaya, walaupun yang kita lihat buruk, yang kita alami buruk, yang kita dengar buruk, semuanya buruk. Tapi kita tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan, tetap kita yakin Tuhan bisa ubah setiap yang buruk itu menjadi baik. Tuhan bisa buat apa yang tidak ada di dalam hidup kita menjadi ada. Tuhan bisa buat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Semuanya dia bisa lakukan. Kalau demikian kita punya iman. Saudara, firman Tuhan katakan apabila punya iman sebesar biji sesawi aja, kita katakan kepada gunung itu pindah, maka gunung itu akan pindah. Tapi kalau saat ini kita punya iman yang sebesar gunung dan sekokoh batu karang, itu yang selalu saya katakan sama Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu karakter saya dulu tidak baik. Kalau iman saya cuma sebesar biji sesawi, saat punya masalah di dalam hidup saya, maka biji sesawi itu akan jatuh. Ketika jatuh aku gak ketemu mana lagi, maka aku akan kehilangan imanku. Apabila iman saya sebesar gunung dan sekokoh batu karang, persoalan boleh datang di dalam hidup saya, badai boleh datang di dalam hidup saya, gunung tidak akan bisa rubuh. Batu karang tidak terlepas badai tidak akan bisa hancur. Iman saya tetap berdiri sebesar gunung, sekokoh batu karang, walaupun badai demi badai datang di dalam kehidupan. Iman itu dari mana orang mandul dari iman itu bisa punya iman? Iman itu dari pendengaran. Timbul iman dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan.
Pendengaran akan setiap perkara yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Pendengaran akan kesaksian demi kesaksian. Bagaimana Tuhan memulihkan setiap yang buruk menjadi baik. Bagaimana Tuhan buat yang tidak ada menjadi ada. Bagaimana Tuhan lakukan semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena pendengaran itu, maka hari lepas hari iman kita semakin kokoh, semakin kuat. Maka kita keluar daripada kemandulan iman. Kemandulan yang ketiga, saudara, adalah kemandulan beribadah. Banyak kali orang datang beribadah secara rutinitas. Maka dari itu ketika dia beribadah, dia nggak dapatkan apa-apa. Ketika kita beribadah, kita siapkan hati dengan baik. Dari rumah kita siapkan, ketika aku mau beribadah, aku jumpa dengan Tuhan. Kalau aku beribadah, aku boleh jumpa dengan Tuhan. Maka aku persiapkan, orang mau jumpa dengan kekasih aja, dengan pacar aja, dia persiapkan hatinya, pakaiannya semuanya dengan baik, dengan sukacita. Apalagi mau jumpa dengan Tuhan. Maka persiapkan dirimu, hatimu, pikiranmu, semuanya kita siapkan untuk Tuhan. Maka kita datang ke hadirat Tuhan dengan persiapan, dengan sukacita. Pada saat ibadah kita akan dapatkan sesuatu, kita menikmatinya sehingga selesai ibadah, saudara, kita benar-benar mendapatkan sesuatu melalui pesan firman Tuhan. Tetapi apabila kita ibadah asal-asalan, sementara ibadah kita main HP, sementara kita ibadah pikiran kita ke lain, maka ibadah itu tidak menjadi berkat bagi kita. Kita ibadah berapa kali pun ibadah itu nggak jadi apa-apa. Itulah ketika kita punya kemandulan dalam ibadah. Kemandulan selanjutnya, Bapak Ibu, kemandulan pola pikir. Banyak orang yang berpikir negatif. Ketika kita berpikir negatif, maka perkataan yang keluar dari mulut kita selalu negatif. Tindakan kita negatif, hasilnya negatif. Ubah pola pikir. Apapun yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita, yang kita lihat yang buruk, yang gak nyaman, kita selalu berpikir positif. Tidak ada satu perkara boleh terjadi tanpa Tuhan izinkan. Setiap yang terjadi Tuhan izinkan. Kita tidak bertanya kenapa Tuhan ini terjadi. Kita bersyukur. Kalau Tuhan izinkan hari ini semua yang buruk dan aku bisa melewati bersama dengan Tuhan, di dalam perjalanannya aku akan melihat mujizat Tuhan. Dan aku boleh bersaksi, ternyata bersama dengan Tuhan aku sudah lewati banyak hal. Pola pikir harus berubah. Pola pikir yang positif, mengeluarkan kata-kata positif dan hasilnya pasti positif. Jangan pernah terintimidasi dengan pola pikir yang negatif, karena hasilnya pasti akan negatif. Bapak, Ibu, Saudara, dan kemandulan yang ke-10 adalah kemandulan di dalam pelayanan. Banyak orang boleh ke gereja, dia boleh melayani. Tapi dia melayani cuma rutinitas. Dia cuma lakukan tugas pelayanan. Harusnya ketika seseorang melayani, dia mendapatkan sesuatu. Jiwanya mendapatkan sesuatu. Di dalam hatinya mendapatkan sesuatu. Dari Tuhan dalam banyak hal. Karena dia melayani Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami sesuatu. Tetapi apabila dia melayani, saudara, dia melayani hanya supaya dia bisa tampil, atau dia melayani cuma rutinitas, maka pelayanannya tidak menghasilkan apa-apa. Ketika kita mau melayani, kita melayani bukan melayani manusia, tetapi melayani Tuhan. Maka kita melayani Tuhan dengan persiapan hati, sebab ketika kita melayani, kita sedang berjumpa dengan Bapa kita. Dengan sepenuh hati kita melayani. Dan kita tahu upah kita bukan dari manusia, tetapi dari Dia. Ketika seorang yang melayani secara firman Tuhan. Banyak kali orang bisa berbicara tentang firman Tuhan, tetapi di dalam kehidupannya dia tidak lakukan firman Tuhan. Saudara-saudara,
Setiap perkataan firman Tuhan yang boleh keluar dari mulut kita, ayo lakukan di dalam kehidupan kita. Memang itu bukan perkara yang gampang. Tapi kalau kita katakan, Tuhan pegang tanganku, tuntun langkahku, bawa aku selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan yang akan tolong kita, pegang tangan kita, tuntun langkah kita, mampukan kita berjalan bersama dengan Dia di dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah Bapak Ibu sekalian, 10 kemanduan yang ada di dalam kehidupan manusia. Saudara, setelah dengarkan ini, saudara boleh pikir, kemandulan apa yang ada di dalam hidupku? Bagaimana aku keluar daripada kemandulan itu? Itu sebabnya di dalam buku saya yang keempat, Tuhan taruh bagaimana kita caranya keluar dari setiap kemandulan. Setiap orang punya kemandulan, itu tidak luar biasa. Bukan hal yang buruk. Tetapi yang penting ketika kita tahu kita ada mandul di mana, kita harus, Tuhan, aku mau keluar daripada kemandulan itu. Dahulu saudara, ketika saya belum bertobat, hampir semua kemandulan itu ada di dalam hidup saya. Rasa secara hidup saya sangat suram, keluarga yang hancur, semuanya buruk. Tidak ada satu pun yang baik. Tetapi ketika saya mengambil keputusan, satu, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan dan berdoa, mengambil keputusan untuk berbalik dari jalan yang salah, maka Tuhan yang mulai pegang tangan saya, tuntun langkah saya. Dia bawa saya selangkah demi selangkah bersama dengan Dia, berjalan di dalam kebenarannya, sehingga pemulihan terjadi. Setiap kemandulan itu diterobos, tidak ada yang mandul, dan kemuliaan Tuhan ada. Maka dulunya keluarga penjahat, hari ini boleh menjadi keluarga hamba-hamba Tuhan. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.